Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, kita akan mempraktikkan cara untuk main kopling saat kita belok ya. Nanti ada beberapa varian tikungan yang bisa kita coba. Kita nyalakan mobilnya dulu, on, pastikan indikatornya ya sudah pada mulai mati. Setelah itu kita starter dan pastikan netral tentunya. Oke, pasang seatbelt. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Amin. Majuin dulu untuk ya. Oke. Kita mulai jalan. Masuk gigi 1, injak kopling, masuk gigi 1, lepas kopling perlahan, sen kanan jangan lupa. Nah teman-teman semuanya, di tikungan pertama depan ini agak menanjak ya jalannya, dan perlakuannya atau yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus berhenti dulu. Kenapa? Karena di tikungan pertama ini kita tidak bisa melihat sisi sebelah kiri yang mau kita masuki. Kalau yang sisi kanan mungkin kita masih bisa lihat dan cukup lebar dengan kondisi jalan yang ada. Kita sen dulu ya, lihat kaki saya. Nah ini sudah mulai agak belok teman-teman, pelan aja, pastikan bergigi 1 ya, kakinya pindah ke sini, lihat dulu apakah aman. Kemudian kita lihat kiri juga, baru kita belok. Nah posisinya untuk masuk ke belokan ini ya kita harus bisa melihat spionnya. Pastikan bahwa spion di mobil sebelah kiri, kalau mau belok kiri ya, itu sudah melewati atau sudah masuk ke kondisi jalan. Jadi kita bisa mengamati untuk arah dari sebelah kiri yang nantinya akan kita masuki gitu teman-teman. Burung tadi, burung dara. Nah ketika kita berbelok, kita bisa tanpa menginjak pedal kopling ya. Tentunya ketika belokan tersebut kita bisa berjalan dengan kita hanya mengurangi kecepatan lewat rem, tanpa kita harus oper gigi atau tanpa harus berhenti. Nah kopling itu digunakan ketika belok adalah untuk bisa mengimbangi supaya mobil yang kita gunakan itu tidak mati. Jadi kalau seperti tadi kita harus agak sampai berhenti atau bahkan berhenti ya, kita harus injak kopling. Oh bapaknya ngelenger ya. Jadi kita harus injak kopling teman-teman semuanya, untuk kita bisa mengimbangi atau kita bisa mengkira-kira apakah kita harus agak berhenti atau tidak itu ya. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa tikungan yang kita lalui itu sudah aman, steril, dan tidak ada pengendara lain, kita bisa langsung saja membelokkan mobil kita. Seperti ini kan, kita nggak tahu arah sebelah sana. Kalau kanan kita bisa langsung belok, kita belokin lagi ya. Nih, saya sengaja kopling. Kenapa? Untuk melihat arah dari sebelah kanan dan juga kiri. Khawatirnya tiba-tiba dari arah kanan juga ada kendaraan yang buru-buru, motor banter atau sepeda banter atau anak-anak, itu juga membahayakan. Ini karena saya belok kanan dan saya pastikan aman teman-teman. Nih, saya tidak injak kopling sama sekali. Nah jadi penggunaan kopling ini relatif ya. Kopling ini akan membuat mobil kita ya, mobil yang kita gunakan itu tidak mati teman-teman ya. Jadi mobilnya tidak akan mati ketika kita memperlambat kecepatan. Jadi kalau sekiranya mobil itu akan mati ya, kita harus mengkira-kirakan harus injak pedal kopling untuk mengimbangi. Ini kan saya pastikan aman nih karena kelihatan sudutnya, jadi nggak perlu saya injak pedal kopling.
yang kiri juga seperti itu. Tapi harus siap-siap juga, artinya dalam kondisi yang tertentu, yang mana tiba-tiba ada kendaraan lain atau yang tidak kita prediksi ternyata muncul, ya kan mau nggak mau kita harus mengurangi kecepatan. Nah di situ kita harus injak pedal kopling, kemudian kita netral. Dan satu hal yang perlu dicermati juga, jadi saat kita belok teman-teman, itu pastikan menggunakan gigi rendah ya, 2 kalau memungkinkan, kalau enggak 1. Kenapa? Karena ketika di tikungan tikungan tajam ya, seperti perempatan kecil atau gang, kita harus mengurangi kecepatan, dan itu ada dibutuhkan torsi untuk angkatan awal. Jadi kalau sampai angkatan awal kita tidak bagus, ya mobil akan mati. Nah itu juga akan membantu kita kalau koplingnya masih bagus, CCI mobil kita aman dan kondisinya tidak ada masalah, kita bisa menggerakkan mobil kita tanpa injak pedal gas. Jadi hanya main di kopling saja. Tentunya ya kalau jalannya tidak menanjak, kemudian beban mobil kita juga tidak berlebih. Gitu ya teman-teman. Nah ini blok kiri kan kecil nih, langsung aja. Nah, jadi cukup kita memainkan pedal gas saja. Kaki yang sebelah kiri ya berada di bagian bawah dan saya mundurkan. Namun tetap harus waspada ketika ada dibutuhkan untuk injak pedal kopling, baik itu karena saya harus benar-benar mengurangi kecepatan atau pindah gigi, maka kaki kiri saya pun harus siap gitu teman-teman. Nah di depan juga kita ini ya, rencananya mau belok juga nih teman-teman ya, nanti kita di depan juga mau belok ke arah sebelah kanan. Nah jadi sekali lagi, untuk gerakan dari koplingnya sendiri ya, kopling yang diperlukan itu relatif ya, tidak harus kita menggerakkan dengan sempurna seperti itu. Nah ini saya sudah pontang-panting yang kanan, untuk saya harus injak pedal rem atau pedal gas. Ini kan saya belokan nih, saya kan nggak injak sama sekali. Saya sudah siap mengurangi kalau ada motor tiba-tiba. Jadi kaki saya sudah gerak-gerak seperti ini, kayak gitu teman-teman. Nah, kita mau belok kiri. Nah masuk jalan seperti ini, kita juga lihat juga ya, di bagian sini kita harus berhenti nih, injak pedal rem, kemudian gas, netral dulu, lihat sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Kalau memang aman ya kita lanjutkan. Gitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.